Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Ya. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara. Tapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakan seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Ya, jadi ini petikan ayat Alkitab yang saya barusan baca ya. Jadi ayat ini itu ketika rasul-rasul itu dimasukkan ke dalam penjara. Jadi kenapa rasul-rasul ini dimasukkan ke dalam penjara? Karena orang-orang seperti imam besar dan orang-orang Saduki itu nggak suka sama rasul-rasul karena mereka memberitakan firman Tuhan dan mereka nggak mau supaya orang banyak itu menjadi percaya pada ajaran rasul-rasul itu, seperti itu ya. Jadi itulah mengapa mereka dimasukkan ke dalam penjara. Nah, dan akhirnya dilepaskan oleh malaikat Tuhan dan akhirnya mereka bisa mengajar kembali di bait Allah gitu ya. Nah, setelah saya membaca firman ini, sebenarnya ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini ya. Jadi yang pertama itu adalah janganlah takut akan segala sesuatu gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita percaya pada Tuhan gitu ya, percaya akan pertolongannya gitu ya, jadi kita pasti gak akan takut akan apapun itu ya gitu ya. Nah, kalau misalkan anggapan nih, misalkan rasul-rasul ini takut ya sama misalnya seperti orang-orang Saduki atau takut sama imam besar gitu ya, mereka pasti ya udah deh, nggak usah berita firman Tuhan gitu ya, cari aman aja gitu ya. Nanti kalau misalnya kita memberitakan firman Tuhan malah kita ditangkep gitu ya. Jadi kita kayak cari aman aja deh gitu, jangan sampai kita ditangkep gitu ya. Jadi itu mungkin yang kita pikirkan kalau misalnya kita berada di posisi rasul-rasul ini gitu ya. Itu yang kita pikirkan supaya kita itu ya udah aman aja gitu ya. Kita jadinya nggak mau memberitakan firman Tuhan gitu ya. Nah, jadi pelajaran pertama itu kita jangan takut gitu ya. Jangan takut akan segala sesuatu. Itu pasti kalau misalkan kita mendapati suatu hambatan, itu pasti Tuhan akan menolong kita gitu ya. Kalau misalnya kita percaya pada Tuhan gitu. Dan yang kedua itu akan, kalau misalkan kita sudah percaya dan kita tidak takut, Tuhan akan menolong kita saat jadi kesulitan. Ya, jadi ya kesulitan apa yang dialami oleh para rasul ini, jadi dia itu dimasukkan ke dalam penjara gitu ya. Jadi pastilah kita semua pasti nggak mau dong sampai masuk ke dalam penjara gitu ya. Dan rasul-rasul ini juga pasti juga nggak mau sebenarnya dimasukkan ke dalam penjara gitu ya. Nah, tapi itulah kesulitan yang dialami oleh para rasul ini, dan akhirnya ada malaikat yang ngasih tahu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakan seluruh firman hidup itu gitu kepada orang banyak." Dan mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah. Jadi itulah cara yang dilakukan Tuhan untuk menolong para rasul ini gitu ya. Nah, jadi baik kita mungkin kalau misalnya kita punya kesulitan apa-apa gitu ya, misalnya kita ada kesulitan dalam studi kita atau kita dalam kesulitan keuangan gitu ya, mungkin kita dalam keadaan yang benar-benar tidak ada uang mungkin seperti itu ya, atau mungkin kesulitan dalam hal pekerjaan kita ada suatu pekerjaan yang sangat sulit, kita tidak bisa melakukannya seperti itu ya. Nah, jangan berpikir kalau pasti ini tidak ada penyelesaiannya nih, ini pasti tidak ada yang akan bantu saya seperti itu. Kita tidak boleh seperti itu gitu. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita bagaimanapun caranya. Tuhan punya caranya sendiri untuk menolong kita gitu ya. Jadi misalkan saya punya kesaksian sebenarnya ya. Jadi saya sekarang
kuliah S2 di Taiwan. Ya, jadi kesulitan saya, ya pergumulan saya itu adalah sebenarnya saya itu agak takut apakah bisa selesai studi saya atau tidak gitu, karena sebenarnya saya tidak punya background gitu, tidak punya background di studi saya ini. Jadi background saya itu maksudnya itu adalah tidak punya pengalaman gitu ya dalam melakukan eksperimen. Dan studi saya ini, maksud saya itu adalah tugas akhirnya saya ini butuhkan eksperimen yang bagus gitu ya, supaya hasilnya itu bagus gitu. Nah, ketakutan saya nggak bisa lulus nih kalau misalkan saya nggak punya background apa-apa terkait bagaimana cara melakukan eksperimen dan sebagainya gitu. Nah, tapi dosen saya itu ternyata baik banget sama saya. Jadi dia ngasih tahu bagaimana caranya, terus dikasih tahu step by step apa aja yang kamu perlu lakukan. Kamu literatur review dulu, terus kamu kasih tahu bahan-bahannya apa saja yang saya beliin seperti itu. Nah, itu adalah salah satu cara Tuhan, ya salah satu cara Tuhan supaya membantu kita dalam menyelesaikan segala persoalan kita gitu. Nah, jadi persoalan saya itu jadi bisa tuntas gitu. Jadi sepertinya saya jalan-jalan aja, progres saya itu bisa lanjut itu walaupun saya tidak punya terlalu banyak keahlian gitu ya. Jadi saudara juga bisa seperti itu. Jadi kita semua harus belajar untuk percaya pada Tuhan. Kalau Tuhan itu pasti akan menolong kita dalam segala sesuatu, dalam segala persoalan yang kita alami ya. Nah, kemudian poin ketiga itu adalah memberitakan firman Tuhan gitu. Jadi di sini mungkin ini adalah poin yang ketiga ini mungkin nggak terlalu banyak disuarakan sama orang ya. Mungkin poin yang pertama, jangan takut, kemudian Tuhan akan menolong kita, mungkin ini adalah poin yang sering banget dikasih tahu sama orang. Tapi poin ketiga ini sepertinya kurang banyak diberitahukan ya. Dibilang seperti ini, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakan seluruh firman hidup itu kepada orang banyak gitu. Nah, kenapa saya ngambil poin ketiga ini? Karena saya berpikir bahwa kekristenan itu adalah masalah mengabarkan Injil gitu ya. Jadi kita harus mengabarkan Injil kepada orang banyak. Jadi mungkin banyak orang yang kurang relevan dengan poin ketiga ini ya. Mungkin mereka berpikir, banyak orang Kristen seperti berpikir kayak, yang penting saya percaya aja gitu, saya baca Alkitab, kemudian saya berdoa seperti itu ya. Tapi sebenarnya memberitakan firman Tuhan itu juga tidak kalah pentingnya gitu. Jadi sebenarnya setelah saya membaca ayat ini, itu saya menjadi tergerak, dalam hati saya menjadi tergerak untuk ya udah, saya bagaimana kalau saya itu memberitakan firman Tuhan dari sekarang seperti itu ya. Mungkin dengan pengetahuan saya yang pas-pasan gitu ya, atau mungkin pengenalan saya yang kurang seperti itu, saya berusaha untuk bagaimana saya bisa memberitakan firman Tuhan seperti itu ya. Jadi memberitakan firman Tuhan itu bisa kalian bisa saudara kasih tahu misalnya ke orang-orang yang belum percaya pada Tuhan seperti itu ya. Mungkin membuat mereka itu supaya bisa menjadi percaya pada Tuhan, bisa mengakui kalau Tuhan itu sebagai juru selamat mereka seperti itu ya. Nah, jadi kekristenan itu masalah memberitakan firman Tuhan gitu ya. Jadi dari poin ketiga ini, beritakanlah firman Tuhan baik atau tidak baik waktunya. Ini ada di ayat, ada di 2 Timotius 4 ayat 2-5. Beritakan firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran gitu. Jadi sebenarnya ada banyak ayat Alkitab lainnya yang menjelaskan pentingnya memberitakan Injil gitu ya. Jadi bagi saudara-saudara yang mungkin masih takut-takut untuk memberitakan Injil, beritakanlah Injil itu baik atau tidak baik waktunya ya. Itu membuat semakin banyak orang yang bisa percaya pada Tuhan gitu ya. Dan itu bisa menjadi, saudara dan saya bisa menjadi perantara bahwa Tuhan itu bisa mencari dombanya yang hilang gitu ya. Itu bisa menjadi perantara, Tuhan bisa mencari orang-orang pilihannya seperti itu ya. Atau itu bisa menjadi perantara bahwa mereka itu bisa mendapatkan jalan kebenaran. Nah, seperti itu ya. Itu bisa menjadi, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui pengajaran firman Tuhan yang kita berikan seperti itu ya. Jadi sekian saja dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.